dari tangan yang tak pernah berhenti mengusahakan. Cerita pendek ini dibuat dan dibacakan oleh Kalika Kauri. Rumah itu berdiri tenang seperti seseorang yang sudah memahami seluruh makna kehilangan. Dindingnya baru saja dicat, tapi udara di sekelilingnya masih menyimpan aroma tanah basah. Seolah-olah bumi sedang ikut mengucapkan selamat datang kepada kehidupan baru yang akan tumbuh di dalamnya. Maria berdiri di ambang pintu, memegang kunci yang masih dingin. Sesuatu yang selama ini hanya ia bayangkan, kini berada di telapak tangannya. Rumah pertamanya, ruang yang akan menjadi saksi dari siapa ia dan dari siapa ia datang. Ia tak tiba-tiba menjadi seperti ini. Perempuan yang mampu, perempuan yang teguh. Ia ditempa oleh sesuatu yang jauh lebih besar darinya, oleh dua sosok yang kehadirannya kini berjalan pelan di belakangnya. Papa dan Mama. Hari itu mereka datang bukan sebagai tamu, bukan pula sebagai orang tua yang hendak memeriksa pekerjaan anaknya. Mereka datang sebagai dua jiwa yang sudah menghabiskan puluhan tahun mengangkat, menggendong, dan mendorong Maria sampai ia berdiri di depan pintu rumah barunya. Keduanya berjalan ke dalam rumah seolah memasuki tempat suci. Karena bagi mereka, rumah Maria bukan sekedar bangunan baru, melainkan wujud paling konkret dari semua doa yang pernah mereka bisikan di dalam gelap. "Pelan-pelan, Ma, lantainya licin," kata Maria ketika Mama melangkah masuk. Mama tersenyum kecil, tangannya menyusuri dinding seperti seseorang yang sedang membaca kembali cerita lama. "Rumahmu wangi sekali, Maria." Papa menunduk sedikit, mengangkat tas plastik berisi peralatan bersih-bersih. "Kita mulai dari jendela dulu." Maria hampir tertawa. Papa masih sama, selalu tahu apa yang harus dikerjakan, bahkan ketika tidak diminta. Lelaki itu sudah menua. Rambutnya putih seperti lilin gereja. Punggungnya tidak lagi tegap. Namun gerakannya tetap memiliki ketegasan seorang laki-laki yang telah menghabiskan hidupnya bekerja dengan tangan. Mereka bertiga mulai bergerak. Seolah-olah rumah itu tiba-tiba memiliki detak jantung. Setiap sapuan sapu, setiap gesekan kain pada jendela, setiap langkah kaki yang berpindah dari satu sudut ke sudut yang lain, menghasilkan irama yang lembut. Irama yang mengingatkan Maria pada masa kanak-kanaknya. Dulu, rumah kecil mereka dibersihkan bersama-sama setiap hari Minggu sebelum pergi ke gereja. Mama akan memeriksa toples-toples di dapur. Papa merapikan kursi, dan Maria mengelap meja makan sambil bersenandung kecil. Sekarang, kenangan itu berdiri di belakang punggungnya, mengikuti gerakan tangannya yang mengelap permukaan lemari baru. Rumah itu mungkin baru, tetapi suara masa lalu tetap terdengar di setiap sudut. Di ruang tamu, Papa berjalan pelan sambil memperhatikan sudut-sudut dinding. Kadang, ia mengetuk pelan, mendengarkan gema dari dalam seolah sedang menilai kekuatan sebuah hidup baru. Maria memperhatikan dari jauh, dan tiba-tiba ia kembali melihat Papa yang dulu. Papa yang pulang dengan baju penuh debu. Papa yang tangan kasarnya selalu memegang kepalanya sambil berkata, "Kamu harus belajar yang benar." Papa yang pada suatu malam ketika Maria kecil pura-pura tidur berbisik kepada Mama, "Kalau aku harus lembur seminggu penuh, aku lakukan. Yang penting uang sekolah Maria aman." Maria menahan nafas saat mengingat semua itu. Ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya, berat seperti air mata yang tidak diizinkan turun. Mama berjalan ke dapur dan membuka lemari-lemari kecil yang baru dibeli Maria. Perempuan itu mengangguk pelan, seolah-olah sedang berbicara pada benda itu. Bagus, kuat, muat banyak. Maria tahu Mama tidak sedang menilai lemari itu.
Mama sedang membayangkan sesuatu yang lebih dari sekedar perabot. Ia sedang memastikan bahwa anaknya aman, bahwa anaknya tidak akan kekurangan, bahwa rumah ini akan menjadi tempat Maria pulang tanpa rasa takut. Mama adalah perempuan yang memelihara dunia dengan cara yang tidak pernah diketahui dunia. Dia adalah perempuan yang akan menunda membeli baju demi membeli buku pelajaran untuk anaknya. Perempuan yang akan menghabiskan malam menjahit baju seragam anak tetangga hanya untuk menambah uang makan besok. Setiap langkah Mama di rumah baru itu adalah semacam doa. Menjelang sore, cahaya matahari masuk lewat jendela besar dan memenuhi ruang tamu dengan warna keemasan. Papa duduk di kursi baru Maria sambil menyingkap keringat di dahinya. Mama menaruh makanan yang ia bawa dari kampung, tempe bacem, sambal dan sayur lodeh. Biarkan wawang plating, katanya sambil tertawa kecil. Biar makanan ini merasa dihormati. Maria ikut tertawa, tetapi ada sesuatu yang ditahan di dadanya. Ia melihat Mama seperti melihat senja, indah, lembut, tetapi perlahan menjauh. Rumah itu menjadi saksi diam dari rasa yang menumpuk. Papa memulai makan dahulu. Suapannya kecil dan lambat. Ia jarang bicara, tetapi matanya mengamati seluruh ruangan. Seolah-olah ia sedang menilai masa depan Maria dari kilau lantai dan sudut-sudut dinding. "Rumahmu bagus," katanya tiba-tiba, suaranya pelan tapi dalam. Maria mengangguk. Papa yang ajari Maria kerja keras. Papa terdiam. Senyum kecil muncul, tapi senyum itu memudar cepat, seperti seseorang yang baru mengingat sesuatu yang menyakitkan. "Papa cuma ingin Maria hidup lebih baik," gumamnya, hampir tidak terdengar. Mama berhenti mengunyah. Ada kilatan cahaya di matanya. Cahaya yang muncul dari rasa haru yang terlalu lama disimpan dalam dada. Maria menatap keduanya. Ada begitu banyak yang ingin ia katakan, tetapi kata-katanya tersangkut. Ia takut jika ia memulai, ia tidak akan mampu berhenti. Saat senja turun, mereka berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, memastikan semuanya siap untuk ditempati. Ketika Mama masuk ke kamar tidur Maria, langkahnya terhenti. Ruangan itu kosong, hanya ada kasur dan meja kecil, tetapi bagi Mama ruangan itu lebih dari itu. Ruangan itu adalah penanda perpisahan. Sebuah tanda bahwa anaknya sudah memiliki tempat yang bukan rumah mereka. Tangannya menyentuh dinding. Pelan, hati-hati. Seolah-olah ia sedang menyentuh tubuh anaknya sendiri. Maria berdiri di belakang Mama. "Ma, kenapa?" Mama tersenyum, tapi air matanya sudah berjatuhan. "Aneh ya, Mama tiba-tiba merasa rumah ini terlalu besar untuk kamu tinggal sendirian." Maria memeluknya dari belakang. "Aku tidak sendirian." Mama terisak. "Iya, tapi kamu juga bukan lagi anak kecil yang Mama bangunkan setiap pagi." Papa yang berdiri di depan pintu kamar menundukkan kepala. Saat itu Maria menyadari sesuatu. Orang tuanya sedang belajar melepaskan, dan itu jauh lebih sulit dari apapun yang pernah mereka lakukan untuknya. Malam turun pelan-pelan seperti selembar kain hitam yang dibiarkan merayap menutupi bumi. Lampu rumah dinyalakan, memberikan cahaya kuning lembut yang membuat segala sesuatu tampak lebih dekat, lebih hangat. Ia menyalakan lilin kecil dan meletakkannya di meja. Mama tersenyum melihat lilin itu. "Kamu masih ingat ya?" Maria mengangguk. "Aku menyalakan lilin seperti ini setiap malam saat kuliah." Papa menatap cahaya lilin itu. Matanya memantulkan kilau yang sama seperti ketika ia memandang Maria kecil menjalani upacara komuni pertamanya. Lilin itu menyala tenang, tidak bergetar, tidak goyah. Seolah-olah ia sudah tahu bahwa rumah ini membutuhkan cahaya lembut dari benda kecil itu. "Ma, Pa," Maria berkata. Keduanya menoleh bersamaan. Maria menarik nafas panjang. "Makasih untuk semuanya." Papa membuka mulut, tapi suaranya tidak keluar. Mama hanya berdiri di tempat seakan tubuhnya menyimpan sesuatu yang hampir tumpah. Maria melanjutkan, "Aku bisa punya rumah ini karena Papa dan Mama, karena kerja keras Papa, karena doa Mama, karena semuanya." Mama menutup mulutnya, menahan isak. Papa berkata pelan, suaranya serak, "Sudah,
Sudah, Maria, jangan bilang begitu. Papa mama hanya melakukan apa yang harus orang tua lakukan. Maria menggeleng, air matanya jatuh. Tidak, papa mama melakukan lebih dari itu. Ia menunjuk dapur. Di dapur itu ada mama. Suara mama setiap pagi. Aroma sarapan yang mama siapkan meski mama sendiri belum makan. Ia menunjuk ruang tamu. Di sana ada papa. Di kursi itu ada papa yang menemaniku belajar meski papa baru pulang dari kerja. Di lantai itu ada langkah papa yang tidak pernah berhenti meski tubuh papa lelah. Ia menyentuh dinding kamarnya. Di kamar itu ada doa mama. Doa yang mama bisikan saat aku tertidur. Doa yang menjaga aku saat aku jauh. Ia memegang pintu depan. Dan di pintu ini ada langkah papa. Langkah yang selalu berangkat paling pagi agar aku tidak kekurangan. Mama menangis keras. Papa akhirnya tidak bisa menahan. Maria kembali ke lilin kecil itu lalu berkata pelan. Dan cahaya ini adalah Tuhan yang papa mama ajarkan padaku. Tuhan yang menjaga kita bahkan saat kita tidak menyadari. Rumah itu tiba-tiba terasa berbeda. Lebih hangat, lebih berat, lebih hidup. Seolah-olah dinding-dindingnya dipenuhi oleh bayangan masa lalu. Bayangan papa yang membawa beras di pundaknya. Mama yang menjahit sampai larut malam. Maria kecil yang belajar di bawah cahaya lampu yang begitu redup. Kini semua itu berdiri di rumah baru ini. Kalian tidak pernah pergi, bisik Maria. Papa dan mama memeluknya. Tiga tubuh itu menyatu dalam kehangatan yang begitu lembut, begitu rapuh, namun begitu kuat. Ketika malam semakin dalam, papa dan mama pamit pulang. Maria mengantar mereka sampai teras. Angin malam yang dingin, tetapi hatinya hangat. Mama memegang tangan Maria. Kalau kamu kesepian, pulang ya. Maria tersenyum. Aku tidak akan kesepian. Papa, mama selalu ada di sini. Ia menepuk dadanya, lalu matanya berdalih ke dalam rumah. Papa memandang Maria lama sekali. Tidak ada kata-kata. Tidak perlu. Matanya mengatakan segalanya. Bahwa seluruh hidupnya diberikan untuk satu tujuan ini, membuat Maria berdiri setegak itu. Ketika mobil papa dan mama menjauh, Maria masih berdiri di depan rumah. Lampu-lampu komplek berkedip, suara jangkrik terdengar, dan lilin kecil di ruang tamu bersinar lembut. Ia masuk ke rumah pelan-pelan. Di dapur, ia merasa mama masih berdiri memeriksa bumbu. Di ruang tamu, ia seperti melihat papa duduk sambil mengelap keringat. Di kamarnya, ia mendengar gema doa yang pernah mama bisikan. Maria tersenyum. Rumah itu tidak lagi terasa asing, tidak lagi kosong, tidak lagi sepi. Papa, mama, bisiknya, aku tidak sendirian. Dan di rumah itu, rumah yang baru, tapi penuh oleh jejak lama. Beberapa hari berlalu, hidup kembali berjalan. Meski setiap sudut rumah masih terasa seperti menyimpan nafas papa atau jejak langkah kaki mama. Setiap kali Maria membuka lemari dapur, ia seperti mendengar suara mama. Ini jangan taruh di sini nak, harusnya di rak atas. Setiap kali ia menyalakan lampu depan, ia teringat papa. Lampu ini jangan lupa dimatikan kalau mau tidur. Rumah itu seperti dipenuhi hantu kenangan, tapi bukan hantu yang menakutkan. Hantu yang menguatkan, yang mengingatkan, yang mencintai. Suatu sore, hujan turun mendadak. Bunyinya kasar ya, tapi seperti ribuan tangan mengetuk pintu langit. Maria pulang terlambat dari kantor. Pundaknya pegal, rambutnya basah, dan seluruh tubuhnya begitu lelah. Ketika membuka pintu, aroma rumah yang baru dicat menyambutnya. Aroma yang tadinya membuat bangga, kini terasa asing. Ia menaruh tas, membuka sepatu, dan berjalan pelan ke ruang tamu. Lilin kecil itu masih tersimpan di rak. Lilin yang ia nyalakan bersama papa dan mama malam itu. Dengan tangan yang bergetar, dia mengambilnya dan menyalakannya. Cahaya kecil itu tumbuh perlahan, seperti bunga yang mekar dalam gelap. Maria duduk di lantai, memandangi api kecil itu tanpa berkedip. Dan entah kenapa, api itu terlihat seperti sesuatu yang sedang memanggil namanya. Kalian kemana? Bisiknya entah kepada siapa. Lalu sesuatu terjadi, atau mungkin hanya perasaannya. Cahaya lilin itu
itu bergetar sangat lembut, seperti seseorang yang sedang menyentuh bahunya. Dalam getaran cahaya itu, Maria melihatnya lagi. Papa dengan tangan kasarnya yang dulu menggandengnya saat ia takut menyeberang jalan. Mama dengan suara paling lembut di dunia yang bisa menghentikan seluruh badai dalam hatinya. Dan dirinya sendiri, anak kecil yang selalu ingin pulang. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini tidak terasa pahit. Ada kehangatan di sana. Maria menutup mata dan mendekatkan wajahnya ke cahaya kecil itu. Ma, Pa, suaranya pecah. Aku rindu kalian, bahkan ketika kalian belum jauh. Hujan masih mengejar-ngejar atap dengan keras. Tetapi di dalam rumah, dunia berjalan pelan, tenang, nyaris suci. 2 minggu kemudian, Papa dan Mama datang lagi. Mereka tidak bilang sebelumnya, tidak memberi kabar. Tiba-tiba saja terdengar ketukan di pintu. Maria membukanya dalam keadaan masih memakai celemek masak, dan ia hampir menjatuhkan sendok ketika melihat mereka berdiri di depan pintu. Kehujanan membawa buah tangan dan wajah yang penuh senyum. Mama memeluknya erat. Papa menepuk bahunya seperti dulu. Dan rasanya seperti seluruh dunia yang sempat retak kini disatukan kembali. Tanpa suara, tanpa paksaan. Hanya dengan kehadiran. Di malam itu, rumah Maria menjadi hidup. Benar-benar hidup. Papa tertawa keras, Mama mengeluh manja, Maria menjatuhkan sendok karena terlalu bersemangat bercerita. Lilin lalu kembali dinyalakan. Hujan di luar berubah pelan. Di tengah kehangatan itu, Maria memandang mereka berdua sangat lama, sampai hatinya terasa penuh sesak oleh rasa syukur. Ia tahu malam itu tidak akan bertahan selamanya. Ia tahu suatu hari nanti ia harus berdiri sendirian di rumah itu. Ia tahu tidak ada yang abadi di dunia. Tapi ia juga tahu satu hal, bahwa cinta Papa dan Mama tidak akan pernah pergi. Bahkan ketika mereka tidak lagi duduk di ruang tamunya. Bahkan ketika rumah itu hanya berisi dirinya seorang. Cinta itu akan tinggal di dinding-dindingnya, di lantainya, di langit-langitnya, di cahaya lilinnya, dan terutama di dalam dirinya. Ketika Papa dan Mama pamit malam itu, Maria mengantar sampai teras. Angin malam lembut menyentuh wajah mereka. Mama menatap Maria lama sekali. Rumah ini indah, Nak. Tapi kamu jauh lebih indah lagi. Pembuatnya berarti. Papa hanya menatap Maria dengan mata yang berkaca. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Maria memeluk mereka berdua, kuat, lama. Dan ketika akhirnya mobil itu pergi, Maria berdiri sendirian di bawah lampu teras. Malam kembali turun, seperti selimut yang tidak ingin diguncang angin. Di luar, langit pekat seperti tinta yang baru saja ditumpahkan di atas kanvas luas. Hanya menyisakan bintang-bintang kecil yang berkedip samar. Kota berada dalam keheningan yang jarang. Keheningan yang terasa seperti bisikan Tuhan yang enggan terdengar keras.
Tapi di dalam rumah itu, rumah yang belum lama berdiri, terdapat sesuatu yang bergerak pelan. Tidak terlihat, tidak bisa disentuh, namun terasa. Kehidupan baru yang mulai memeluk Maria dengan cara yang sangat lembut. Maria berdiri di tengah ruang tamu, memandangi lilin yang ia nyalakan. Cahaya kecil itu menari pelan di permukaan meja kayu, seperti anak kecil yang sedang bermain-main, belum mengerti sepenuhnya makna cahaya, namun sudah bisa menerangi gelap. Maria meraih kursi, duduk perlahan, dan membiarkan seluruh kejadian hari itu menyentuhnya sekali lagi. Setiap suara, setiap tatapan, setiap langkah papa dan mama, semuanya masih menggantung di udara rumah barunya. Seperti suara lonceng gereja yang tidak kunjung padam setelah dibunyikan. Ia bersandar di kursi, matanya memandang setiap sudut ruangan dengan cara yang berbeda. Tidak lagi mencari apa yang kurang, tetapi menemukan apa yang diam-diam hadir sejak tadi. Rasa memiliki. Rasa pulang. Rumah itu bukan lagi bangunan kosong, bukan lagi dinding putih yang tak berarti, bukan lagi tempat yang sekedar dipenuhi barang-barang baru. Rumah itu kini menjadi cerminan jiwanya. Ingat cara mereka pergi perlahan, enggan tetapi pasrah, karena melepaskan pada akhirnya adalah bentuk cinta paling dalam yang bisa diberikan oleh orang tua. Maria menghela nafas panjang, nafas yang terasa menelusuri seluruh ruangan kosong di dalam dadanya dan perlahan mengisinya kembali. Ia tahu rasa ini akan menetap. Sedih, haru, bangga, takut, dan cinta yang tak pernah selesai. Semua bercampur menjadi sesuatu yang tidak punya nama, tetapi punya wujud rumah itu sendiri. Ia berdiri dan berjalan ke jendela. Dari kaca yang masih berembun sisa hujan, ia melihat pantulan wajahnya. Matanya tampak berbeda, lebih matang, lebih dalam, seperti seseorang yang baru saja pulang dari perjalanan panjang yang tak dilihat oleh siapapun selain dirinya. Dari luar, angin malam menggigit kulit, tetapi di dalam rumah, hangatnya menyelinap ke dalam tulangnya. Maria menyentuh kaca, merasakan dinginnya, lalu tertawa kecil. Lucu ya, gumamnya pelan. Rasanya seperti aku sedang melihat diriku yang lain. Aku yang sudah ditempa dua jiwa itu.
Dua jiwa yang tak pernah berhenti mencintainya. Dua jiwa yang membangun hidupnya seperti membangun rumah dari fondasi paling dalam. Dua jiwa yang kini ia bawa pergi kemanapun ia pergi. Maria duduk kembali. Ruangan itu terasa sangat hidup, meski hanya ada dirinya. Hujan yang masih tersisa di talang rumah menetes pelan, memecah keheningan seperti detak jam yang lembut. Lilin masih menyala dan apinya seolah-olah sedang mendengarkan seluruh ucapan Maria, seluruh kenangan, seluruh doa yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Kemudian sesuatu yang turun di dalam dirinya. Sebuah pengertian kecil yang tumbuh perlahan seperti akar tanaman baru. Bahwa cinta tidak pernah benar-benar pergi. Cinta hanya berubah bentuk. Cinta menjadi kursi yang ditinggalkan papa, menjadi aroma masakan mama, menjadi lilin yang menyala dalam gelap, menjadi keberanian yang perlahan memenuhi tulang-tulang Maria. Maria memejamkan mata. Ia membiarkan kehangatan itu masuk sepenuhnya ke dalam dirinya. Membiarkan rumah itu merangkulnya. Ketika ia membuka mata, air matanya menetes satu persatu. Tapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata yang membawa sesuatu yang jauh lebih penting. Rasa syukur, rasa cinta, rasa pulang. Ia mengambil lilin itu, memegangnya di telapak tangan. Api kecil itu bergerak pelan, tapi tidak padam. Api kecil itu seperti suara papa yang selalu menenangkan, seperti tangan mama yang selalu menuntun, seperti doa-doa lama yang hidup dalam cahaya tipisnya. Maria tersenyum, meski air matanya belum berhenti jatuh. "Terima kasih," katanya pelan. Kata itu ia tunjukkan kepada rumahnya, kepada masa lalunya, kepada papa, kepada mama, dan kepada dirinya sendiri, yang akhirnya berani melangkah. Di luar, malam semakin larut, dunia bergerak semakin lambat. Tetapi di dalam rumah itu, masa depan justru mulai terbentuk. Seperti bunga yang baru mekar, saat semua orang mengira malam terlalu gelap untuk keindahan apapun tumbuh. Maria menaruh lilin di meja, lalu berdiri. Ia berjalan ke kamar, membuka pintu perlahan, dan masuk. Ruangan itu tidak lagi terasa kosong, tidak lagi dingin, tidak lagi asing.
Ia duduk di tepi kasur, mendongak langit-langit. Langit-langit yang baru tadi siang diperhatikan oleh papa. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Damai yang datang karena ia akhirnya memahami bahwa ia tidak berjalan sendirian dalam hidup. Bahwa ada cinta yang tinggal, bahkan ketika pemiliknya tidak selalu hadir. Bahwa ada doa yang melindungi, bahkan ketika tidak terdengar. Bahwa ada tangan yang menopang, bahkan ketika tidak terlihat. Maria menarik selimut, mematikan lampu, tapi tidak memadamkan lilin. Ia membiarkan cahaya kecil itu menari di udara, menjadi teman pertamanya pada malam pertamanya. Benar-benar tinggal di rumah itu sebagai dirinya sendiri. Sebelum menutup mata, ia berbisik pelan sekali, "Pa, Ma, aku akan hidup bahagia. Itu janji yang tidak akan aku biarkan padam." Dan lilin itu seolah mengerti, berkedip lembut seperti sebuah tanda, seperti sebuah restu, seperti dua hati yang menjawab, dari jauh namun dekat. Kami percaya Maria menemukan sesuatu yang selama ini ia bawa tanpa pernah menyadarinya. Cinta yang bekerja dalam diam, doa yang menyelimutinya tanpa bentuk, dan pengorbanan yang tidak pernah meminta balasan. Semuanya hidup di setiap tangga yang ia pijak, di setiap pintu yang ia buka ketika pulang lelah, di setiap cahaya kecil yang menari lembut di udara. Ia mulai melihat rumahnya berbeda, bukan sekedar bangunan, tetapi tempat di mana jejak papa dan mama berdiam. Dalam bisik angin, dalam kehangatan lampu, dalam hening, malam yang paling sunyi, cinta mereka selalu ada. Dan Maria mengerti, meski ia tinggal seorang diri, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Papa dan mama tetap tinggal, bukan hanya di rumah itu, tapi di dalam dirinya, selamanya.